Setelah beberapa kali berbicara dan mengamati pemuda bernama Nala di depannya tidak mencurigakan, nada bicara Arya Rahu akhirnya melemah. Pelan-pelan dia mulai mempercayai Nala. Apalagi setelah Nala memberikan tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi secara baik-baik padanya. Wajah letih Rahu yang nampak jelas membuat Nala kemudian mengangsurkan bekal minum yang dibawanya. Ya, Rahu memang benar-benar lelah. Buru-buru perwira muda itu menerima tawaran Nala dan lantas menenggaknya. Saking tidak bisa menahan diri, Rahu berkali-kali tersendak. Namun dia seolah tidak peduli. Dia terus menenggak air itu hingga tandas sama sekali. Secara mendadak, Rahu kembali waspada. Dia ingin memastikan bahwa Nala benar-benar merupakan prajurit Bayangkara yang berasal dari kesatuan Jalati, meski dia sedang tidak menggunakan kelengkapan prajuritnya. Rahu meminta Nala menunjukkan tanda prajurit Wilwatikta yang wajib dibawa anggotanya kemanapun juga. Nala sama sekali tidak keberatan. Dia mengeluarkan tanda itu dari balik kain stagen untuk ditunjukkan kepada Arya Rahu. Panjenengan sudah melihat tanda prajurit saya yang memang sengaja saya sembunyikan. Mengapa panjenengan masih belum percaya juga dengan saya? Oh, bukan begitu maksud saya. Setelah apa yang saya alami, saya memang harus benar-benar waspada pada siapapun juga. Apalagi panjenengan baru saya kenal. Jika saya memang punya maksud jahat pada panjenengan, tentu panjenengan sekarang sudah mati karena saya. Maksud panjenengan bagaimana? Saya tentu sudah mencampur air yang panjenengan minum tadi dengan racun. Loh. Panjenengan tidak melakukannya toh? Ya tentu saja tidak. Panjenengan benar-benar polos sekali rupanya. Sudah berapa lama panjenengan menjadi perwira muda Kesatuan Rajasa? Saya baru menyelesaikan pendidikan 2 tahun lalu. Ya, saya tahu. Saya memang belum punya banyak pengalaman. Mungkin karena itu, Gusti Rakembar meremehkan saya, meski saya sudah membawa tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi. Oh, boleh tahu kenapa Gusti Mapatih Amangkubumi memilih panjenengan menyusul Gusti Rakembar? Sejujurnya, saya tidak tahu. Tapi bisa jadi karena masalah keluarga saja. Saya masih terhitung keponakan Menteri Njaba. Ketika Menteri Njaba diperintahkan oleh Mapatih Amangkubumi untuk mengirim utusan menemui Gusti Rakembar, sayalah yang dipilih memimpinnya. Kemungkinan beliau memiliki harapan. Jika saya berhasil dalam tugas ini, saya akan dianggap berjasa dan bisa segera naik pangkat. Lucu sekali. Maaf jika panjenengan tersinggung. Tapi saya memang sering sekali melihat hal-hal lucu seperti itu dalam ketentaraan. Apalagi tentara yang berasal dari keluarga bangsawan. Mentang-mentang orang tua atau kerabatnya punya jabatan penting di pemerintahan, berjasa sedikit saja dianggap layak naik pangkat. Kadang
peluang berjasa itu sengaja diberikan untuk memuluskan jalan. Beda sekali dengan prajurit yang tidak punya latar bangsawan seperti saya. Saya cuma berasal dari keluarga penebang kayu jati di pegunungan kapur. Hidup saya sejak kecil keluar masuk kelebatan hutan. Jika bukan karena nasib, mungkin saya tetap akan berada di hutan dan menjadi penebang kayu jati seperti orang tua saya. Penebang kayu jati hutan? Aneh. Saya menangkap kejanggalan dari cerita panjenengan. Oh, bagian mana yang janggal? Bukankah panjenengan orang yang biasa di hutan? Seharusnya panjenengan masuk dalam kesatuan darat seperti Araraman, bukan malah masuk dalam kesatuan Jalati. Ya, meski saat ini panjenengan menjadi salah satu unsur dalam Bhayangkara Kedatonda. Loh, apakah prajurit Jalati harus berasal dari orang pantai? Tidak juga toh. Meski keluar masuk hutan, saya juga akrab dengan air. Sejak kecil, saya sudah sering membawa gelondongan kayu jati melalui Bengawan yang akan dijadikan bahan baku cum di beberapa pantai datara. Bahkan, saya sering diajak orang tua saya membawa kayu-kayu jati menggunakan gerobak hingga Tuban. Di sanalah saya pertama kali melihat tentara Jalati berlatih begitu keras dan terlihat gagah. Apalagi jika sudah berdiri di atas tiang kapal yang paling tinggi bagaikan burung elang, mengamati dan menatap tajam di kejauhan samudra luas, tidak pernah mau turun dari tempatnya jika perintah turun belum diberikan perwiranya. Bukan mengecilkan kesatuan Rajasa di panjenengan bergabung saat ini, tapi bagi saya pribadi, tentara Jalati adalah tentara yang tangguh. Dalam keadaan damai sekalipun, mereka tetap bertempur, melawan panas matahari yang menyengat dan melawan angin, apalagi badai. Jika sudah demikian, tidak ada tempat untuk berlindung atau lari seperti pengecut. Nasibnya hanya tinggal diselamatkan Dewata atau gugur dalam latihan atau tugas. Panjenengan tentu masih ingat musibah beberapa waktu lalu. 100 prajurit Jalati yang berniat berlatih menyelam terseret arus laut dan gugur seluruhnya. Iya benar. Saya masih ingat kejadian itu, Kisana. Sudahlah, cukup panggil saja saya Nala, dan izinkan saya panggil panjenengan dengan Rahu saja. Toh kita masih sama-sama usia likuran, apalagi pangkat kita sama. Baiklah Nala, aku ingin tahu, kenapa kamu membuntutiku sejak Pura Majapahit, bahkan menyelamatkanku? Bohong jika kamu mengatakan itu tanpa perintah siapapun juga. Apalagi seharusnya kamu bertugas di Daha. Sudah pasti seluruh yang kamu lakukan di bawah kuasa tertentu. Benar, aku dikirim secara diam-diam ke Majapahit oleh Pri Daha secara langsung. Di Daha sempat ada kejadian tidak mengenakan. Patih Daha Gusti Gajah Mada dijemput paksa oleh Kesatuan Bhayangkara Amangkubumi untuk diperiksa di Wot Gantung atas sebuah tuduhan. Aku diperintahkan menyamar dan memantau nasib Gusti Gajah Mada. Setelah masalah selesai dan tuduhan tidak terbukti, aku berniat pulang ke Daha bersama Gusti Gajah Mada. Namun, ketika mengetahui yang berangkat menemui Gusti Rakembar adalah seorang bekal dari Kesatuan Rajasa, Gusti Gajah Mada mendadak memiliki perasaan tidak enak, lalu membatalkan kepulangan. Aku kembali ditugaskan untuk meneruskan penyamaran dan membuntutimu. Bahkan diperintahkan
mengambil tindakan-tindakan yang terukur dan dianggap perlu demi kehormatan tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi yang kamu bawa. Itulah mengapa aku akhirnya berusaha menyelamatkanmu, walau harus kehilangan kuda kesayanganku yang kabur entah kemana. Lalu, bagaimana kamu membuntutiku dari hutan perbatasan Pajarakan hingga sampai kemari, sementara kudamu sendiri kamu lepaskan untuk menyelamatkanku? Aku lihat kamu sama sekali tidak membawa kuda. Tentu saja aku membawa kuda. Jika tidak, mana mungkin aku bisa mendahuluimu dan mencegatmu di sini? Aku menggunakan kuda Gusti Gajah Mada. Kuda itu sekarang ada di balik tebing itu bersama Gusti Gajah Mada sendiri. Loh, Gusti Gajah Mada juga ada di sana? Iya. Sebaiknya kamu menemui dan berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena beliau, pasti kamu sudah gugur dalam tugas. Mari, kita segera ke sana. Kembar marah luar biasa atas lolosnya Arya Rahu. Kemurkaannya itu ditumpahkan pada seluruh prajurit pengepung. Namun sebagai atasan, Lembu Petang, Ikal-ikalan Bang, dan Cabung Tarwes mengambil alih tanggung jawab itu. Mereka memerintahkan para prajuritnya untuk bubar dan membawa teman-temannya yang patah tulang oleh terjangan kuda ke tenda perawatan. Setelah itu, ketiganya menghadapi Rak Kembar, membiarkan diri mereka dimaki-maki sampai puas oleh sang pemimpin. Mereka telah mengenal tabiat Rak Kembar. Jika sudah puas memaki, biasanya kemarahan Rak Kembar akan mereda dan semua akan baik-baik saja seperti semula. Bodoh sekali kalian semua. Seharusnya salah satu dari kalian ada yang punya sisa otak sedikit di kepala, sehingga ada yang kepikiran untuk melempar tombak atau apapun ke arah bocah itu. Sekarang dia lolos ke Majapahit dan pasti melaporkan segalanya. Jangan. Kami semua panik gara-gara kuda itu, Kakang. Lihat sendiri berapa orang kita yang malah patah tulang dan dibawa ke tenda perawatan. Padahal musuh saja masih jauh sama sekali. Semuanya terlampau cepat. Serbuan pasukan berkuda yang banyak saja bisa kalian hadapi. Masa seekor kuda gila saja tidak mampu melumpuhkannya? Beda urusannya, Kang. Kalau serbuan seperti itu sudah jelas kelihatan di depan mata. Lah, ini tadi muncul begitu saja seperti di demit alas. Wes, cukup. Lampemu delewer terus membela diri. Sekarang, singkirkan mayat prajurit Rajasa yang terbentur pohon itu. Selanjutnya, temui aku di tendaku. Lah terus? Belasan prajurit Rajasa yang diikat di sana itu mau diapakan, Kang? Jadi mau dibunuh atau bagaimana? Jangan. Pimpinannya sudah lolos, dan dia pasti akan laporan ke Majapahit. Masalah bisa tambah runyam. Bawa mereka ke satuan waskita. Suruh satuan itu membuat mulut mereka berbicara apapun yang mereka ketahui terkait keberangkatan kita. Siapa tahu omongan mereka bisa aku gunakan untuk membalik-balikkan keadaan dan membela diri di Majapahit. Baik, Kakang. Kamu, Ikal-ikalan Bang dan Cabung Tarwes, ikut aku ke tenda. Sambil menunggu Petang memberesi semuanya, ada yang ingin aku bicarakan lebih lanjut. Sendikun kamu ke kakak Kembar. Seusai Ikal-ikalan Bang dan Cabung Tarwes mengikuti Rak Kembar menuju tendanya, Lembu Petang segera memerintahkan para prajurit
untuk membawa anak buah Arya Rahu yang ditahan menuju satuan Waskita, sebuah satuan kecil dalam Araraman yang bertugas mendapatkan keterangan dengan segala cara, termasuk dengan cara kejam sekalipun. Di sudut yang lain, dua prajurit Araraman menggotong mayat prajurit Rajasa yang tewas setelah terpelanting menghantam pohon akibat tendangan kuda putih demi meloloskan pemimpinnya. Jauh di arah kulon, Patih Daha Gajah Mada yang sedang mengenakan sandangan penyamaran hanya bisa terdiam mendengar laporan Arya Rahu. Dia berusaha keras menahan rasa marah yang terus menanjak hingga ubun-ubun. Sebagai pejabat tinggi negara, Gajah Mada turut merasa terhina dan diperolok. Tidak terima. Dia merasakan betul susah payahnya mengawal dan menjaga simbol-simbol negara. Banyak yang telah dikorbankannya untuk menjaga kewibawaan pemerintah Majapahit. Maka pantaslah jika dia geram dengan orang-orang seperti Rakembar, sesukanya menghina simbol negara, apalagi justru datang dari kalangan tentara sendiri. Gajah Mada masih saja terdiam ketika Arya Rahu menuntaskan laporannya. Benaknya lambrang kemana-mana. Tapi bukan hanya Gajah Mada yang geram mendengar laporan Arya Rahu. Nala pun demikian. Gila, benar-benar gila. Jika mendengar laporanmu pada Gusti Patih Daha tadi, Tumenggung Araraman sungguh benar-benar di luar kendali Rahu. Dia dan seluruh pasukannya pasti akan mendapat pidana yang sangat berat. Bahkan sangat mungkin dijatuhi hukuman mati. Penghinaan prajurit terhadap tanda kewibawaan negaranya sendiri sama sekali bukan tindak pidana ringan. Jika itu terjadi, aku tidak bisa membayangkan penuhnya penjara prajurit oleh ribuan kesatuan Araraman. Benar Nala, gara-gara ulah para perwiranya, seluruh prajurit di bawah jadi kena getah. Apa boleh buat? Mereka memang disumpah untuk taat penuh pada perintah atasan. Dalam perkara ini, sumpah prajurit menjadi seperti pisau bermata dua. Prajurit yang sekedar menjalankan perintah atasan bisa turut dianggap pengkhianat negara. Bahkan mungkin cap itu bisa melekat seterusnya hingga anak keturunannya. Bukan begitu, Gusti Patih Daha? Iya, aku juga memikirkan hal tersebut. Di masa Prabu Kertanegara, itu benar-benar terjadi. Salah satu unsur pasukan pengawal raja membuat gerakan diam-diam di luar garis komando dan layak disebut pengkhianatan. Tapi akibatnya sungguh luar biasa. Hanya gara-gara ulah satu kesatuan itu saja, tapi seluruh anggota Jaya Raja lainnya diburu. Yang tidak tahu apa-apa ditangkapi. Para perwira di atasnya dianggap bertanggung jawab. Penjara menjadi penuh sesak oleh pasukan pengawal raja sendiri. Akibat tindakan ini, Mahisa Rangka, seorang perwira Jaya Raja yang berhasil meloloskan diri, memimpin perlawanan bersama sisa-sisa Jaya Raja lainnya dari pinggiran kota. Tapi dia gagal. Penduduk sama sekali tidak menyukainya, bahkan menganggap mereka penjahat. Itu karena mereka mendanai perlawanannya dengan cara memeras rakyat, mendatangi para pedagang di pasar-pasar dan meminta uang atau barang
dengan dalih biaya keamanan. Kira-kira apakah nasib kesatuan Araraman juga akan seperti nasib pasukan pengaman Prabu Kertanegara itu, Gusti Patih? Menurutku belum tentu juga, Nala. Setelah yang aku alami di Wot Gantung, aku didatangi Tumenggung Jaranbaya. Dia mengaku bersimpati padaku dan ikut geram atas ulah Kakang Rakembar. Tumenggung Jaranbaya bercerita banyak tentang masa lalu Rakembar. Dia adalah bangsawan inti dari Pamelekahan. Nama sebenarnya adalah Waruju, dan sejak kakeknya memimpin Pamelekahan, wilayah itu paling sering memberi upeti lebih hingga 2 kali lipat. Mereka juga sering menyumbang ke berbagai pertapan maupun karsian. Karenanya, banyak pejabat tinggi, bahkan Sang Nata sendiri, sering sungkan menegur sejumlah kelakuannya yang suka ngawur. Menurut Tumenggung Jaranbaya, kelakuan seenak udelnya itu sudah terjadi sejak awal menjadi tentara. Harusnya dia menjadi bekal di Kesatuan Rajasa lebih dahulu selama 3 tahun. Tapi dia maunya langsung ditugaskan di Kesatuan Sinelir tanpa melewati pendidikan tambahan. Selanjutnya, dia seperti kutu loncat di kesatuan-kesatuan darat. Bosan di kesatuan ini pindah ke kesatuan itu. Demikian seterusnya, seakan-akan getih-getah miliknya sendiri. Selepas Prabu Jayanagara mangkat, sepertinya dia sudah mendapat posisi ternyaman, yakni di Araraman. Apalagi di kesatuan ini, dia berhasil mendapatkan dukungan sejumlah perwira kesatrian penjilat semacam Lembu Peteng dan lain-lainnya. Itu yang dikatakan Tumenggung Jaranbaya kepadaku. Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya, Gusti Patedaha? Yang pasti, saya harus segera kembali ke Pura Majapahit menemui Mapate Hamangkubumi. Saya harus melaporkan apa adanya. Tugas saya telah gagal, dan tanda kebesaran Mapate Hamangkubumi ini harus saya kembalikan. Benar, kamu memang tetap harus menghadap Mapate Hamangkubumi dengan cepat. Ceritakan apa yang terjadi seluruhnya. Terbuka saja pada beliau. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi sama sekali. Mudah-mudahan beliau bisa segera mengambil keputusan dengan segera, agar semua tidak melebar kemana-mana. Nala, belilah 2 ekor kuda terbaik agar perjalanan kita cepat sampai di Pura Majapahit. Kita kawal Arya Rahu menemui Gusti Mapate Hamangkubumi. Sendiko, Gusti Patedah. Di dalam tenda prajurit, Rakembar saling berbantah dengan 3 perwiranya. Bagaimanapun juga, mereka khawatir mendapat hukuman berat setelah apa yang terjadi pada Arya Rahu. Di antara mereka, Lembu Petenglah yang paling ketakutan, sebab dia yang memerintahkan para prajurit mengepung dan menyerang. Dia sama sekali tidak menyangka Arya Rahu bisa lolos dan sudah barang tentu akan mengabarkan segalanya pada Mapate Hamangkubumi. Karenanya, Lembu Peteng memohon pada Rakembar untuk mau kembali ke Majapahit. Tapi Rakembar agaknya sudah tegas mengambil sikap. Tidak, kita tidak boleh kembali ke Majapahit apapun yang terjadi. Itu sudah keputusanku. Tapi Kakang, jika kita kembali ke Majapahit, kemungkinan perbuatan kita pada Arya Rahu bisa diampuni. Bagaimanapun juga,
kehormatan Kakang sebagai putra Dewa Pamalekahan akan menjadi pertimbangan Sang Nata. Semuanya akan seperti semula dan kita terhindar dari masalah. Oh iya. Lalu sehabis itu kamu cuma mengelus dada saat jadi bahan tertawaan dan dianggap pengecut peteng. Coba bayangkan juga jika saat kamu pulang, si Mada Tengil itu menjoget meleding-meleding di depanmu karena merasa menang. Bodoh sekali jika itu maumu. Tidak, kita tidak boleh kembali. Aku tetap ingin berangkat ke Tigang Juru. Kita harus pulang menang dan membawa jasa besar bagi Majapahit. Jasa itu bukan hanya untuk sekedar menebus kelakuan kita, namun juga membawa kemuliaan hidup kita ke depannya. Jika aku yang dipilih oleh Batara Sabta Prabu menggantikan Patih Tua Bangka itu, tentu nasib kalian juga akan ikut membaik, bukan? Bagaimana jika yang terjadi malah sebaliknya, Kakang Rakembar? Terus, aku punya rencana kedua, dan sudah jelas rencana keduaku ini menguntungkan kita semuanya. Jika rencana yang pertama gagal, seperti apa kira-kira, Kakang? Begini, coba perhatikan pola Sang Nata Wilwatikta setiap kali pertempuran terjadi sejak Majapahit berdiri. Menurut catatan perang yang tersimpan di Katemenggungan, Gusti Kertarajasa dulu turun langsung menyaksikan jalannya pertempuran melawan Adipati Ranggalawi. Kemudian mari kita lihat ketika Mandana diserang, Gusti Jayanagara juga turun langsung menyernakan musuh. Dan yang terakhir, dan kebetulan kalian jugalah saksi matanya langsung, lagi-lagi Sang Nata, Gusti Jayanagara, ikut turun ke medan perang menghancurkan Lamajang. Itu artinya, besar kemungkinan Sang Nata saat ini, Gusti Tribhuwana, juga akan segera menyusul kita ke medan perang. Benar juga, selama ini, setiap terjadi perang, Raja selalu turun langsung. Lalu, apa yang Kakang pikirkan? Kalau rencana pertama kita mengalahkan Sadeng gagal, bukankah turun langsungnya Gusti Ratu ke medan perang justru akan mempermalukan kita? Kamu sepertinya perlu belajar ilmu siasat dengan lebih baik lagi, Peteng. Tidak, kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita semua harus naik pangkat apapun hasil dari perang ini. Sayangnya, aku belum mau mengatakan kepada kalian apa rencana keduaku ini. Loh, kenapa begitu, Kakang? Kenapa Kakang sekarang malah tidak terbuka? Ingat, Kakang, sejak awal rencana, kami bertiga mati hidup ikut Kakang. Ya. Aku tahu. Tapi aku merasa masih belum cukup. Meski kemungkinan besar rencana keduaku berhasil, tapi resikonya begitu besar. Aku tidak mau mulut kalian tidak bisa dijaga atau kelepasan omong. Ketahuilah, kalian kupanggil ke tendaku ini untuk bersumpah di hadapanku. Bersedia melakukan apapun yang kuperintahkan tanpa bertanya sama sekali. Termasuk jika aku suruh nyemplung ke kolam buaya sekalipun. Ingat, aku tidak sedang bercanda. Sekali lagi, mau melakukan apapun yang kuperintahkan tanpa bertanya sama sekali. Bagaimana? Kalian bertiga bersedia?